Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pelajaran matematika untuk kelas 5 bersama dengan saya Ustazah Kholis. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita baca basmalah bersama. Semoga belajar kita hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. Untuk semuanya, baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan Ustazah sampaikan hari ini adalah tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan. Adapun hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu itu dapat ditulis menjadi untuk kecepatan disimbolkan dengan V sama dengan jarak disimbolkan S per waktu yang disimbolkan T, di mana rumus ini bisa kita singkat tulisannya menjadi V sama dengan S per T. Dari rumus ini kita bisa menjabarkan menjadi beberapa rumus untuk memudahkan kita mengerjakan soal. Yang pertama, S adalah jarak, rumusnya adalah V kali T. Dan rumus mencari waktu adalah jarak dibagi kecepatan atau S per V. Dengan keterangan V adalah kecepatan, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Kalau kalian bingung menggunakan rumus yang seperti ini, kalian boleh menggunakan singkatan dari kecepatan, jarak maupun waktu, atau biasa kita menulisnya KJW. Kalau kecepatan, J adalah jarak, dan W adalah waktu. Yang penting kalian bisa memahami maksud dari rumus ini, bisa digunakan dengan cara kalian. Untuk memahami hubungan kecepatan, jarak, dan waktu, kita ke contoh soal. Yang pertama, Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Untuk menyelesaikan contoh soal ini, kita harus mencari tahu apa saja yang diketahui di dalam soal dan apa yang ditanyakan di dalam soal. Apa yang diketahui? Perhatikan di situ ada kotak warna kuning. Di situ menunjukkan waktu. Berarti yang pertama yang diketahui adalah waktu, waktunya adalah 2 jam. Kemudian di situ ada 90 km, pasti itu berhubungan dengan jarak. Jaraknya adalah 90 km. Kalau kalian sudah mengetahui apa yang diketahui, kita cari apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah kecepatan. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Berarti yang ditanyakan adalah kecepatan. Kalau kalian sudah menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, sekarang kita akan menjawabnya. Rumus dari kecepatan adalah V S per T. V adalah kecepatan, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Sekarang, apa yang kita ketahui ini kita masukkan ke dalam rumus. S-nya adalah jarak, berarti 90 km per T. T-nya adalah waktu, waktunya adalah 2 jam. 90 dibagi 2 hasilnya adalah 45 km per jam. Jadi, kecepatan sepeda motor Pak Ali adalah 45 km per jam. Ketika kalian mengerjakan soal kecepatan, kalian harus memperhatikan satuan waktu, satuan jaraknya atau satuan panjangnya. Kalaupun sama, berarti kita tidak perlu merubah. Tetapi jika satuannya beda, kita harus menyamakannya dulu. Lanjut contoh yang kedua. Contoh yang kedua, soalnya adalah sebuah sepeda motor melaju dari kota A ke kota B selama 2 jam
dengan kecepatan 55 km per jam. Tentukan jarak yang ditempuh sepeda motor tersebut. Sekarang kita tulis apa saja yang diketahui di dalam soal. Perhatikan kotak kuning di situ menunjukkan waktu, berarti yang diketahui adalah waktu sama dengan 2 jam. Kemudian ada kecepatan 55 km per jam, berarti yang diketahui kedua adalah kecepatannya yaitu 55 km per jam. Sekarang, apa yang ditanyakan? Tentukan jarak yang ditempuh sepeda motor tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah yang di kotak kuning adalah jarak. Sudah diketahui apa yang ditanyakan, sekarang kita cari hasilnya. Jawab. Untuk mencari jarak atau yang disingkat dengan S, rumusnya adalah V kali T atau kecepatan dikali waktu. Sama dengan untuk kecepatannya adalah 55 dan waktunya adalah 2 jam. Hasilnya adalah 110 km. Ya, panjangnya adalah 110 km. Mengapa di sini jamnya tidak ada? Karena ini bisa dicoret ya, seharusnya jam dengan jam itu bisa dicoret, jadi tinggal satuan panjangnya yaitu kilometer. Jadi jarak yang ditempuh sepeda motor itu adalah 110 km. Lanjut contoh yang ketiga, yaitu berhubungan dengan waktu. Contoh soalnya, setiap pagi Pak Ali berangkat ke kantor yang berjarak 15 km dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor. Kecepatan sepeda motor Pak Ali adalah 50 km per jam. Berapa menit waktu tempuh Pak Ali dari rumah ke kantor? Penyelesaiannya, perhatikan apa yang diketahui. Yang pertama adalah jarak, yaitu 15 km. Kecepatan, yaitu 50 km per jam. Sekarang apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah waktu. Di sini perhatikan soalnya ada perbedaan satuan waktu. Di sini untuk kecepatannya satuan waktunya adalah jam, tetapi yang ditanyakan itu berupa menit. Jadi nanti setelah kita mengetahui hasilnya kita rubah dalam bentuk menit. Jawab. Untuk mencari waktu rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. T adalah waktu, S adalah jarak, V adalah kecepatan. Sama dengan untuk jaraknya adalah 15 km, untuk kecepatannya adalah 50 km per jam. Di sini ada satuan waktu yang sama karena bentuknya pembagian, kita bisa mencoretnya, jadi satuan waktunya hilang, satuan panjangnya hilang ya, tinggal satuan waktunya. Kita bagi menjadi 15 per 50 jam sama dengan 0,3 jam. Karena yang ditanyakan itu berupa satuan menit, satuan waktunya adalah menit, berarti hasilnya ini kita kalikan berapa? Ya, kalikan 60 menit. Sama dengan, karena di sini bentuk pecahannya ada desimal, kita bisa merubahnya dalam bentuk pecahan biasa ataupun kita bisa mengalikannya langsung. Ini ya, kalau saya menggunakan pecahan biasa. Kita coret, kita bagi 10, 60 dibagi 10, 6, 10 bagi 10, 1. Hasilnya adalah 3 kali 6 per 1 sama dengan 18 menit. Jadi, waktu tempuh Pak Ali dari rumah ke kantor adalah 18 menit. Di dalam contoh soal ini ada perubahan waktu ya, perubahan satuan waktu dari jam ke menit. Jadi, setelah dicari hasilnya kita kalikan 60 menit. Demikian materi hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk
Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan latihan soal yang ada di buku LKS dari Ustazah. Sebelum saya akhiri, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.